bukan hanya menarik rezeki, tapi semua permasalahan itu akan selesai, akan beres dengan sholawat, teman-teman. Ya, jadi apapun masalah kita, apapun masalah kalian, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi tentang keajaiban sholawat yang menurut aku tuh benar-benar luar biasa banget. Ini aku sendiri yang ngalamin, ya. Jadi kemarin itu aku kan lagi membantu kakak aku gitu ya. Kemudian ada satu musibah ya di anak aku. Anak aku ini umur 3 tahun, dia perempuan. Dia kepalanya kebentur sama pintu gitu ya teman-teman. Terus sampai bocor, sampai luka, darahnya banyak gitu ya. Lukanya itu hampir 3 sentian lah teman-teman. Dan itu harus dijahit gitu kan. Awalnya aku panik banget gitu loh teman-teman. Ya Allah gitu kan. Namanya hatinya seorang ibu gitu ya, pasti kalau anaknya terluka apalagi sampai kayak gitu kan otomatis udah panik banget ya, udah cemas banget. Aku panik banget awalnya, tapi aku inget Allah, aku inget sholawat, aku baca sholawat. Dari aku perjalanan ke rumah sampai ke puskesmas ya, langsung dibawa ke UGD gitu ya. Aku nggak henti-hentinya baca sholawat. Aku baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil aku nangis-nangis. Ya Allah, aku cuman nggak bisa ngebayangin ya, anak kecil ya, masih balita umur 3 tahun kurang, dan terluka kayak gitu ya. Lukanya lumayan dalam dan itu di kepala dan itu harus dijahit gitu kan. Aku nggak bisa bayangin kalau kita orang tua aja itu udah pasti kayak ya Allah gitu kan, udah pasti kayak ya, pasti ngerasa ngilunya gitu ya, nyerinya gitu, udah kebayang gitu kan. Dan masya Allah luar biasanya teman-teman, kalian tahu ketika dia diperiksa gitu ya, kemudian dibersihkan darahnya, luka-lukanya dibersihkan dulu, kemudian dia disuntik bius kan, disuntik bius 2 kali. Itu pun anak aku nggak nangis teman-teman, nggak ada suara-suara nangis atau apapun, dia diem teman-teman, karena aku baca sholawat, kemudian aku tiupkan ke lukanya, aku baca sholawat lagi berapa kali, aku tiupkan lagi ke lukanya kayak gitu. Setelah itu dijahit ya kan, setelah dijahit itu pun nggak ada pergerakan apapun, dia diem dan nggak nangis sama sekali teman-teman. Masya Allah, aku itu sebagai ibunya bahkan hampir nggak percaya teman-teman. Aku sambil nangis tuh, ya Allah, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa besarnya untuk anakku ya Allah. Bahkan anakku nggak ngerasain sakit sama sekali, nggak nangis sama sekali, nggak rewel sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Bagi aku itu sholawat, bagi aku itu berkah dari sholawat ya teman-teman. Ya Allah, kalau aku aja ngebayangin itu udah pasti kebayang itu loh sakitnya gitu loh. Di kepala luka, dibius, disuntik bius 2 kali, kemudian dijahit. Setelah dijahit memang minum obat ya, obat anti nyeri, obat pereda nyeri itu ya, tapi pasti berasa gitu kan. Setelah biusnya habis pasti berasa sakit, berasa panas, berasa nyeri, itu pasti. Tapi anakku nggak sama sekali teman-teman. Masya Allah, anakku memang benar-benar kuat karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan itu. Bahkan aku saat sholat, aku tuh berdoanya tuh Masya Allah, aku ngucap syukur banyak banget sama Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kekuatan yang dahsyat banget, luar biasa dahsyat banget melalui perantara sholawat. Anak aku yang terluka, anak aku yang sakit, bahkan dijahit itu nggak nangis, nggak merasa kesakitan teman-teman. Aku berdoanya sampai nangis-nangis, bilang terima kasih, sujud syukur sama Allah. Aku berdoa terus setelah biusnya habis, setelah nanti minum obat juga, dia mau minum obat, kemudian dia anteng juga, dan bener teman-teman, itu terkabul semua. Anak aku nggak rewel setiap malam selama 3 hari tuh, nggak rewel, nggak nangis, kayak berasa udah nggak ada luka gitu loh, saking kuatnya. Masya Allah, itu benar-benar kekuatan yang besar dari Allah teman-teman. Kita nggak bisa bayangin ya kalau kita sendiri terluka tuh kayak gimana, dijahit tuh kayak gimana. Masya Allah, tabarakallah. Makanya aku pengen sharing bahwa sholawat itu bukan hanya untuk menarik rezeki gitu ya, tetapi kayak semuanya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun masalah yang kita
yang kita jalani di hari ini gitu ya. Kalau kita merasa kesulitan atau kita merasa sedih, kita merasa khawatir, cemas, baca sholawat, apapun sholawatnya, mau sholawat Jibril, mau sholawat Ibrahimiyah dan lain-lain, terserah ya teman-teman. Saat aku lagi kondisi panik gitu tadi, aku juga nggak mikir mau baca sholawat apa yang aku baca, itu terserah. Yang penting aku dawamin sholawat aja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, terus nggak ada putus sampai aku pulang dari puskesmas, dari UGD itu teman-teman. Ya, jadi apapun masalah kita, bahkan aku berkali-kali gitu ya, misalnya aku kehilangan barang atau kehilangan tasbih digital gitu ya, aku kadang bingung di mana tasbihku berada, tapi ketika aku baca sholawat gitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya tiba-tiba nongol aja gitu loh. Masya Allah, luar biasa banget. Dan ini kedua kalinya ya anak aku terluka. Kemarin yang pertama kali itu pernah di lutut ya, itu kena pecahan kaca, dan itu dalam banget juga lukanya, harusnya itu dijahit juga, tetapi aku nggak sanggup untuk bawa ke rumah sakit atau bawa ke puskesmas ya teman-teman. Dan Masya Allahnya itu anak aku tuh nggak nangis sama sekali, nggak rewel. Dia takutnya itu karena ada darahnya keluar dari kakinya gitu loh, dan dia nggak ngerasain sakit berapa hari, itu pun dia nggak pernah ngerasain ngeluh sakit tuh, nggak pernah teman-teman. Karena apa? Karena aku bacain sholawat terus, nggak ada henti. Ketika aku baca sholawat, aku tiupin ke lukanya, aku baca sholawat lagi, tiupin ke lukanya, terus kayak gitu. Dan Masya Allah itu dahsyat banget teman-teman. Jadi memang nggak hanya kita meminta lunas hutang, kita nggak meminta, bukan hanya menarik rezeki, tapi semua permasalahan itu akan selesai, akan beres dengan sholawat teman-teman. Ya, jadi apapun masalah kita, apapun masalah kalian ya, bereskan dengan sholawat, bahkan sekecil apapun lah ya, minta sama Allah, kita baca sholawat, kita gempur dengan sholawat apapun lah pokoknya ya teman-teman. Semoga cerita aku tadi itu menginspirasi, memotivasi teman-teman untuk selalu istiqomah bersholawat. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.